Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Tentunya kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita di kesempatan ini masih bisa bertemu walaupun itu hanya di dalam dunia maya. Salawat dan salam kita tak lupa aturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang hina dina menuju alam yang beradab. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kefahaman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya materi kita pada pagi hari ini yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan submateri Rasul Ulul Azmi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, meyakini keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian Rasul-Rasul Ulul Azmi dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Yang ketiga, menganalisis kisah Rasul Ulul Azmi dengan benar. Dan yang keempat, menceritakan kembali kisah Rasul Ulul Azmi dengan benar. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi, Rasul Ulul Azmi. Jadi, Ulul Azmi itu terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulu atau uli artinya itu mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad serta ketabahan dan kesabaran yang kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tergolong yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi ini adalah rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka ini adalah rasul yang memiliki keteguhan atau tekad, ketabahan dan kesabaran yang kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi itu? Jadi, dari ke-25 nabi yang patut kita imani dan ketahui, tidak semuanya bergelar
ulul asmi, ya. Hanya ada 5 saja rasul yang bergelar ulul asmi itu. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul Ulul Azmi itu yang wajib kita keteladani itu harus memiliki 4 sifat ini. Harus memiliki 4 sifat, ya. Jadi kalau keempat sifat ini tidak ada pada mereka, maka mereka tidak bisa digelar sebagai nabi atau rasul. Jadi 4 sifat yang wajib kita teladani dari Rasul Ulul Azmi itu, yang pertama adalah as-siddiq, yaitu selalu benar dan jujur. Artinya apa? As-siddiq, dari kata as-siddiq ini dikatakan bahwa seorang nabi atau rasul itu selalu benar dan jujur. Setiap perkataan yang mereka lontarkan itu benar adanya. Tidak ada kedustaan, ya. Mereka tidak berdusta. Artinya setiap perkataan yang mereka katakan itu selalu benar. Jadi setiap yang keluar dari mulut mereka itu selalu benar dan jujur. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, yang kedua adalah al-amanah. Apa itu al-amanah? Yaitu dapat dipercaya. Yaitu seorang nabi dan rasul dapat dipercaya. Artinya setiap perkataan, perbuatan mereka itu dapat dipercaya. Tidak ada dusta, perbuatan mereka itu tidak melanggar norma-norma, baik norma agama, norma sosial, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sifat yang ketiga yang harus ada pada diri seorang nabi dan rasul itu adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan. Artinya setiap wahyu yang diberikan kepada mereka, mereka selalu menyampaikan kepada umatnya. Artinya mereka tidak menyembunyikan wahyu atau perintah Allah itu. Mereka tidak menyembunyikan wahyu itu yang hanya diperuntukkan untuk mereka. Jadi mereka selalu menyampaikan kepada khalayak ramai atau kepada orang lain. Dan sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang nabi yaitu al-fatanah. Apa arti dari al-fatanah itu? Yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi setiap nabi dan rasul ulul asmi itu memiliki sifat fatanah, yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi, di mana dengan kecerdasan yang mereka miliki itu mereka bisa mendakwahkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya masing-masing. Jadi memiliki kecerdasan yang tinggi atau intelektual yang tinggi, sehingga ketika mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakat atau pengikut-pengikut mereka percaya atas perkataan-perkataan maupun perbuatan mereka, sehingga para pengikutnya ini selalu setia kepada nabi dan rasul tersebut. Baiklah, yang selanjutnya ciri-ciri Rasul Ulul Azmi. Jadi Rasul Ulul Azmi itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk semua umat manusia, bahkan juga jin dan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Jadi dakwah dan ajaran yang diberikan oleh atau dibawakan oleh Rasulullah Azmi ini universal atau untuk semua umat manusia, tidak hanya tertuju kepada
umat-umat tertentu, tetapi juga kepada makhluk lain, baik berupa jin dan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Yang kedua, mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Yang ketiga, menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajarkan ajaran kitab samawi, yaitu kitab yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab-kitab buatan manusia. Selanjutnya, mempunyai kesabaran serta ketabahan serta tekad yang kuat. Jadi mereka ini adalah rasul-rasul pilihan Allah yang memiliki kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah agar supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmatnya. Jadi Rasul-Rasul Ulul Azmi ini di dalam menyampaikan dakwahnya, di dalam mereka berdakwah, mereka itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum yang mereka akan dakwahi itu diberikan hidayah dan rahmatnya agar mereka mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir adalah selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya tidak menerima azab. Artinya, jadi setiap rasul-rasul ulul azmi ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum-kaum yang tidak atau orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka tetap doakan ya agar tidak menerima azab apabila mereka tidak mau mengikuti agama yang mereka ajarkan. Tetapi mereka juga selalu berdoa kepada Allah agar supaya mereka ini yang tidak mau mengikuti ajaran agama atau ajaran agama yang dibawakan oleh mereka, umatnya itu agar supaya diberikan hidayah agar mau mengikuti agama yang telah mereka ajarkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, Pak Guru ingin membacakan kisah singkat para Rasul Ulul Azmi ini. Jadi kisah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dapat dilihat dari proses dakwahnya menjalani kehidupan selama 950 tahun di bumi. Ia hanya menghasilkan 80 pengikut saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam dapat diketahui melalui surah Al-Ankabut ayat 14, di mana yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi sekilas mengenai cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, ia menjalani masa dakwah di bumi selama 950 tahun. Sebagai seorang nabi, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya saat itu, yaitu kaum Bani Rasid. Mereka disebut sedang menyembah berhala. Jadi berhala itu sejenis patung-patung atau buatan mereka sendiri yang mereka sembah ya. Bahkan mereka turuti memberi nama terhadap masing-masing berhala tersebut. Di antara berhala tersebut ada yang namanya Wa'da, Suwa, Ya'us, Ya'uq, dan Nasr.
pula ajakan untuk kembali ke jalan kebenaran terus dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi tidak banyak umat Nabi Nuh alaihissalam yang berluluh hati dan mau diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka justru ada yang tidak mengakui bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan dari Sang Maha Pencipta. Akhir kata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa banjir bandang. Di dalam surah Hud ayat 42 dituliskan bahwa dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anak-anaknya sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Jadi di sini anak Nabi Nuh juga tidak mau mengikuti ajaran dari ayahnya ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Yang cukup mengagetkan, di antara mereka terdapat istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan hanya anak Nabi Nuh, tetapi istrinya juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka lebih memilih untuk bergabung dengan orang kafir yang akhirnya diterjang banjir bandang. Selama proses dakwah yang dijalani dengan kurun waktu ratusan tahun, Nabi Nuh alaihissalam pun hanya menghasilkan 80 pengikut saja, yakni orang-orang yang beriman yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Sementara mengutip kesimpulan dalam jurnal berjudul Kisah Nabi Nuh, menurut Al-Quran, Nabi Nuh sebenarnya telah melakukan dakwah sepanjang hari, namun nyatanya tidak banyak umat yang mau mengikuti anjuran hingga Allah Subhanahu wa taala menyebabkan banjir dan hanya segelintir orang saja yang selamat beserta beberapa ekor hewan yang turut serta di dalam kapal Nabi Nuh. Sifat teladan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah seorang yang dapat bekerja keras dan bersabar dalam menghadapi lingkungan sekitarnya yang banyak berbuat dosa. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika Allah meminta untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir yang sangat dahsyat. Ia pun tetap membuat bahtera tersebut walau banyak kecaman dan hinaan yang ditarkan kepada dirinya karena membuat perahu di atas bukit. Semua usaha dan kesabaran yang dimiliki tidaklah sia-sia. Dia beserta seluruh kaum yang beriman dan berbagai hewan yang dibawanya selamat dan dapat menjalani kehidupan baru. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh sempat dipukuli kaumnya hingga tidak sadarkan diri. Kendati demikian, beliau malah mendoakan mereka dengan menurut, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Memaafkan perilaku buruk dari para kaum itu menjadi salah satu keteladanan yang bisa didapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan cara saling memaafkan terhadap sesama. Selalu mendoakan melepaskan beban diri manusia biasa dilakukan dengan cara mendoakan. Nabi Nuh diutus berdakwah untuk anak-anak Mesir. Mereka termasuk orang-orang yang sulit dipercaya. Mereka agama berhala termasuk anak-anak Kan'an dan istrinya Walidah. Jadi itulah sepenggal kisah dari Nabi Nuh. Selanjutnya kita kisah yang kedua, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi
Nabi Musa alaihissalam ini dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ibunya bernama Abat dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Raja Fir'aun seorang raja yang lalim dan kejam. Waktu itu mengeluarkan undang-undang apabila ada bayi lahir laki-laki maka harus dibunuh, dan apabila lahir bayi wanita biarkan hidup saja. Ketika Musa lahir, ia takut sekali. Ia khawatir Musa akan dibunuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham agar bayi ditaruh dalam peti, kemudian dihantarkan ke sungai Nil. Akhirnya peti yang berisi bayi itu ditemukan oleh Asyiyah, istri Fir'aun. Asyiyah memohon kepada suaminya agar bayi itu tidak dibunuh, tetapi dijadikan anak angkat saja. Setelah Musa dewasa, ia tidak selalu melihat kuasa Fir'aun yang sewenang-wenang. Bahkan Fir'aun telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk memberantas kekejaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul. Nabi Musa menerima wahyu dari kitab suci Taurat. Sebagai seorang utusan Allah, beliau diberi mukjizat, yaitu pengikut Nabi Musa semakin banyak sehingga Raja Fir'aun tambah khawatir. Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar sampai ke tepi Laut Merah. Setelah Nabi Musa sampai ke tepi Laut Merah, dipukulkan kampanye ke laut, sehingga laut menjadi kering sehingga dapat dilewati. Para pengikut Raja Fir'aun telah berada di belakangnya. Musa lalu memukulkan kembali tongkatnya ke laut, maka tanah tersebut menjadi lautan lagi. Pasukan Fir'aun tergulung air laut dan semuanya. Selanjutnya Nabi Musa tinggal di Palestina. Di Palestina beliau menyebarkan agama Allah. Suatu hari terjadi pembunuhan karena berebut warisan. Mereka mencari pembunuhnya. Nabi Musa memerintahkan mencari lembu betinanya. Setelah lembu itu disembelih, diambil sebagian tubuh hewan itu, kemudian dipukulkan kepada orang yang mati tersebut. Dan orang yang mati tersebut langsung hidup kembali, langsung menunjuk siapa pembunuhnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 73 yang berbunyi, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian bekas hati betina itu. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada anakmu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Suatu ketika Nabi Musa diceritakan agar belajar ilmu pada Nabi Khidir alaihissalam. Tujuannya agar tidak berdiri sombong dan mengaku dirinya paling pintar. Akhirnya Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Khidir ternyata lebih pandai daripada dirinya. Nabi Musa wafat pada usia 123 tahun dan Nabi Musa wafat setelah tugas kenabiannya telah selesai. Dan tersisa yang dimiliki antara oleh Nabi Musa ini adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar, tongkatnya dapat mengeringkan lautan bila dipukulkan, dan tongkatnya juga dapat memancarkan air dari batu bila dipukulkan, serta dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut kepada kisah yang ketiga, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah dimimpikan oleh Raja Namrud. Dikisahkan pada suatu malam negeri berdunia, Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamar istrinya, ke kamar istirahatnya. Anak itu mendekatinya lalu mendekatkan tangannya kepada Raja Namrud untuk melepaskan mahkota yang ia kenakan. Raja Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Anak kecil itu membanting mahkota Raja Namrud hingga hancur berkeping-keping. Seketika ia terbangun dengan penuh keringat dingin. Keesokan harinya ia mengumpulkan semua peramal untuk menjelaskan maksud dari mimpi yang telah dialaminya. Salah seorang peramal mengatakan bahwa mimpi yang dialaminya adalah pertanda besar untuk kehancurannya. Peramal itu mengatakan akan lahir anak laki-laki akan melenyapkan seluruh kekuasaan Raja Namrud. Lalu Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki yang lahir di negeri itu.
para prajurit kerajaan mendatangi setiap ibu yang hamil. Dikisahkan salah seorang perempuan batu terbaik yang bernama Hamzah memiliki istri yang hamil besar. Karena ketakutan akan dibunuh oleh Raja Namrud, istri Azza pun melarikan diri dari rumah. Hingga lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak saat dewasa menjadi jawaban atas mimpi kehancuran Raja Namrud. Dikutip dari buku Rahmat Syekh Abdul Aziz, Nabi Ibrahim ini tidak merasakan panasnya kobaran api yang menjilat-jilat saat ia dibakar oleh Raja Namrud. Api yang membakar tubuh Ibrahim seketika menjadi dingin. Itulah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki mukjizat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali guru yang telah mati. Peristiwa ini diceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkanlah di tiap-tiap bukit satu bagian dan bagian yang ikut satu bagian dari bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Mukjizat Nabi Ibrahim ini itu tidak bisa dibakar oleh api. Ya. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada di negeri itu, termasuk berhala terbesar yang diagungkan oleh Raja Namrud. Atas kejadian tersebut, Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dari mukjizatnya. Jadi Nabi Ibrahim ini salah satu mukjizatnya yaitu tidak bisa terbakar oleh api yang panas. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut ke kisah yang keempat, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Itu Rasul ulul azmi yang tergolong ulul azmi yang keempat. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran, mulai dari kelahirannya hingga kedatangannya di dunia pada akhir zaman. Umat Islam mengenal Nabi Isa sebagai salah satu nabi ulul azmi yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat kuat. Keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sudah diperlihatkan ketika ia belum terlahir ke dunia. Suatu hari ibunya Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah ruangan tersendiri yang merupakan tempat ibadah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan agama kepada seorang laki-laki yang suci. Quran surah Maryam ayat 19. Maryam heran dan tidak percaya mendengar ucapan Jibril karena tidak ada laki-laki yang menyentuh Maryam. Jibril lalu menegaskan bahwa itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung tanpa suami, Maryam menjadi bahan gunjingan oleh kaumnya. Mereka menuduh Maryam sebagai zina setelah Nabi Isa lahir. Olok-olok itu pun semakin bertambah, namun Maryam tetap sabar di dalam hadapannya. Suatu ketika saat Maryam mendapat hinaan ini, ia tidak menjawab. Maryam hanya berisyarat kepada anaknya atas kuasa Allah. Nabi Isa yang masih bayi dapat berbicara untuk membela dirinya dari ibunya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberi kepada kita Injil dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama hidup. Dan ia menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku orang-orang yang sombong serta celaka.
serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati. Aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Quran surah Maryam ayat 30 sampai dengan 34. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sejak peristiwa di mana Nabi Isa bisa berbicara meskipun masih bayi, Allah Subhanahu wa taala terus memperlihatkan mukjizat dan kenabian Nabi Isa. Ketika berusia 5 tahun, Nabi Isa membuat 12 burung dari tangannya dan mampu menghidupkannya. Nabi Isa juga bisa berjalan di atas air. Selain itu, dalam surah Al-Imran ayat 48-49 dijelaskan bahwa Nabi Isa mampu menyembuhkan orang-orang yang buta bawaan, dia bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dari beliau sendiri. Namun dengan bukti yang ada, orang Yahudi tidak mempercayainya. Di dalam berdakwah, Nabi Isa mengalami banyak tantangan dan cobaan. Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad. Di dalam surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudah yang namanya Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Meski ditentang, Nabi Isa gentar, ia semakin berani mengoreksi para tokoh Yahudi yang dianggap menyeleweng dalam pelajaran Taurat, dan itu membuatnya semakin tidak disukai. Para pendeta akhirnya membuat budaya untuk Nabi Isa alaihissalam. Raja Pilatus memerintahkan untuk menghukum dan mengadili Nabi Isa. Seorang pengikut Nabi Isa, Yahuza Askariuti, berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Saat Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib, Allah menyelamatkannya. Sehingga Allah kemudian menyebabkan yang sang pengkhianat itu mirip seperti Nabi Isa. Dengan demikian, orang yang ditangkap para prajurit adalah Yahya, bukan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kita akan menceritakan Nabi terakhir, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan juga Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad SAW sejak usia muda terkenal jujur, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengakuinya dengan najis. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan, kepada Allah menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganmu. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari jarinya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah
Tanggung dia artinya menutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi kelima kisah nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi. Selanjutnya Pak akan membahas mengenai siapa saja rasul ulul azmi yang menerima kitab itu. Jadi yang pertama Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, dan yang ketiga Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Adapun manfaat kita mempelajari kisah Rasul Azmi ini, yaitu satu, menjadikan kita sosok yang teguh hatinya mempertahankan kebenaran meski diterpa cobaan yang berat. Yang kedua, menjadikan kita taibah yang ikhlas dan memasrahkan diri sepenuhnya pada pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT atas segala urusan. Yang ketiga, membentuk kita menjadi pribadi yang santun, berperangai khusus dan berakhlak karimah. Yang keempat, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa manusia yang senantiasa meneladani perilaku Rasul. Yang terakhir, seseorang yang meyakini kebenaran para Rasul memiliki sikap teguh dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baiklah anak-anak sekalian, mulai dari pembahasan kita mengenai Rasul-Rasul ulul azmi. Semoga pembahasan kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri kita sekalian. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.